total jamaah di dalam bis tersebut ada 20 orang termasuk 2 orang petugas dari Mutawif dan dari travel. 6 diantaranya meninggal dunia dan selebihnya luka-luka. Pada tanggal 20 Maret 2025, tepatnya di pukul 13.30 waktu setempat atau pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, KJRI Jeddah menerima informasi tentang adanya kecelakaan bus di daerah Wadi Kudait. Wadi Kudait itu jaraknya 150 kilometer dari Jeddah, arah dari Madinah ke Mekah. Nah, kami dari informasi yang kami terima ada WNI yang yang kecelakaan, sehingga kami langsung mengirim tim Satgas Pelindungan KJRI ke lokasi kejadian, dan setibanya di lokasi memang benar kejadian menimpa bus jemaah umroh asal Indonesia. Beberapa korban sudah dibawa ke rumah sakit, lalu tim pun berpencar ke berbagai rumah sakit tempat rujukan para korban. Kronologi kejadian sementara yang kami terima dari lapangan, bahwasanya bus yang ditumpangi jamaah umroh Indonesia itu menabrak jeep yang tiba-tiba menyalip, lalu bis menabrak jeep itu terguling dan terbakar. 2 kendaraan habis terbakar, baik itu bis maupun jeep, terbakar di pinggir jalan. Jadi tidak menutupi jalan, tapi bergeser ke pasir di pinggir jalan tolnya itu. Kronologi lengkap kejadian saat ini masih didalami oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi, sehingga sampai sekarang belum bisa ditentukan kadar kesalahan maupun dokumen mengenai kecelakaan tersebut belum bisa diterbitkan, masih didalami oleh oleh otoritas Arab Saudi. Terkait dengan korban, total WNI jemaah umroh yang menjadi korban dalam kecelakaan, total jemaah di dalam bis tersebut ada 20 orang termasuk 2 orang petugas dari Mutawif dan dari travel. 6 diantaranya meninggal dunia dan selebihnya luka-luka. Saat ini 3 korban luka masih berada dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi, sementara 11 lainnya telah menuju hotel mereka di Mekah untuk melanjutkan program. Demikian berikut kami sampaikan daftar korban yang meninggal dunia. Yang pertama, Sumarsih Jarudin, usia 44 tahun. Kedua, Audria Malika Adam, usia 16 tahun. Ketiga, Eni Sudarwati, usia 49 tahun. Keempat, Dian Novita, usia 38 tahun. Kelima, Arelin Nawalia Adam, usia 22 tahun. Keenam, Dawam Mahmud, usia 48 tahun. Sebagaimana kami sampaikan di awal, nanti masih akan ada identifikasi korban. Data ini kami terima dari para jamaah umroh yang memang menyampaikan daftar nama 6 orang ini bersama mereka saat kejadian kecelakaan. Sementara 3 korban luka dan saat ini berada dalam perawatan rumah sakit Arab Saudi. Yang pertama adalah Fabian R. Respati, 14 tahun, berada di Rumah Sakit King Abdul Aziz, mengalami luka bakar yang cukup serius. Kemudian yang kedua, Ahsan Tudoni Ghazali, usia 55 tahun, ada di daerah Khulais, rumah sakit di daerah Khulais, mengalami retak tulang. Dan ketiga, Muhammad Alawi, 22 tahun, dirawat di RS di daerah Jeddah, Obhor, juga mengalami retak tulang. Satgas Perlindungan KJRI Jeddah telah mengunjungi seluruh RS di mana korban berada. Proses identifikasi korban meninggal akan dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. Satgas juga telah menyampaikan kabar ini kepada keluarga korban di tanah air. Selain 6 orang WNI, ada 3 korban meninggal lainnya dari warga negara asing, yaitu warga negara Pakistan yang merupakan kernet bus yang ditumpangi jemaah Indonesia.
dan 2 warga negara Bangladesh yang mengendarai jeep yang juga habis terbakar. Pada kesempatan ini kami ingin sampaikan ungkapan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya almarhum dan almarhumah. Sebagai follow up, yang pertama, KJRI akan terus memantau dan membantu penanganan korban luka. Informasi yang kami terima, keluarga dari Fabian RS Pati itu akan datang ke Jeddah untuk menengok menengok korban. Kemudian kita juga akan memberikan penggantian dokumen perjalanan jemaah umroh yang kabarnya semuanya hangus terbakar kepada para jemaah yang masih hidup untuk proses kembalinya mereka ke tanah air. Kemudian ketiga, kita juga akan berkoordinasi dengan otoritas setempat di Arab Saudi terkait identifikasi jemaah yang meninggal karena luka bakar. Keempat, kita juga terus berkomunikasi dengan keluarga terkait proses pemakaman jenazah nantinya. Kemudian kelima, kita juga terus berkoordinasi dengan travel dan muasasah lokal untuk memantau rombongan yang melanjutkan program umroh mereka. Ada satu catatan penting dalam kasus ini adalah eh, pihak travel dan pihak muasasah yang memang tercatat secara resmi. Jadi ini memang haji umroh yang dilakukan secara resmi itu memberikan penanganan dan tanggung jawab yang sangat baik. Dan ini menurut saya adalah salah satu keuntungan dari haji menggunakan travel umroh yang terdaftar. Jadi akan berbeda kasusnya jika haji menggunakan kasus-kasus umroh backpacker maksud saya. Jadi untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk lebih amannya untuk menghindari umroh backpacker karena memang tidak ada jaminan pengurusan hal-hal jika hal-hal buruk terjadi seperti ini.